Di sini saya akan memberikan opini saya ataupun pendapat saya mengenai ilustrasi wakil presiden perusahaan yang mengkritik pekerjanya dengan kata-kata yang mungkin kurang bisa diterima oleh pekerjanya. Menurut Goleman sendiri, ada 5 dasar kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada kesadaran diri, lalu yang kedua itu ada pengelolaan diri, ada empati, motivasi, dan juga keterampilan dalam bersosialisasi. Nah, pertama itu ada kesadaran diri. Menurut ilustrasi yang telah dijelaskan, bahwasanya sang wakil presiden itu tidak memiliki kesadaran diri terhadap kata-katanya yang sarkastik, berupa berapa lama kamu lulus dari perguruan tinggi, spesifikasi ini tidak bermutu. Nah, ini tuh menunjukkan bahwasanya ia itu tidak mengontrol nada bicara dia, dan juga di sini tuh posisinya dia kan sebagai orang yang berkuasa, otomatis memiliki kemampuan emosional yang tinggi untuk mempengaruhi kepercayadirian sang insinyur yang telah membuat si produk ini sebermutu mungkin. Lalu yang kedua ada pengontrolan diri atau self management. Ketika ia mengucapkan kata-kata yang meragukan seperti kamu lulus dari universitas berapa lama gitu ya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwasanya dia mengatakan itu tanpa berpikir sedikit pun ataupun tanpa menyaring apa yang mau ia sampaikan. Sehingga dia itu memiliki kontrol emosi yang memang kurang seperti itu. Lalu yang ketiga adalah empati. Nah, di sini sang wakil presiden ini tidak mengerti bahwasanya mereka itu sudah mengerjakan project ini secara berbulan-bulan, lalu presentasi hasil akhir dari project ini adalah sangat penting bagi mereka karena sebagai final proses daripada project yang selama ini mereka buat. Lalu sang insinyur dan juga pegawai-pegawai lainnya ini sudah sangat amat bekerja keras bagi mereka, dan juga mereka itu tentunya bangga, namun dipatahkan oleh kata-kata sarkastik daripada sang wakil presiden maksud saya. Di sini juga ia tidak menyadari bahwasanya ketika ia telah mengucapkan pertanyaan itu, sang insinyur ini lalu berwajah muram dan juga dia langsung uh, merasa sedih. Nah, di sini membuktikan bahwasanya sang wakil presiden itu memiliki empati yang lemah ataupun kurang. Juga, sang wakil presiden ini memiliki keterampilan sosial yang cukup lemah. Alih-alih memberikan kritik dan juga saran yang membangun atau konstruktif, ia malah hanya menilai daripada hasil akhirnya saja. Seharusnya dalam organisasi ataupun dalam lingkungan itu, ketika kita ingin memberikan kritik terhadap seseorang, kita harus memberikan kritik yang dapat membangun dan juga menjelaskan bahwasanya ada hal positifnya dan ada juga hal yang negatifnya. Kita harus menghargai dulu hasil mereka, baru kita memberikan saran ataupun kritik bagaimana lebih baiknya. Lalu juga kita harus mendorong perbaikan dan juga memperjelas standar sehingga apa yang mereka hasilkan itu sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada motivasi atau motivation. Nah, di motivation ini sendiri itu sang wakil presiden perusahaan itu tidak menunjukkannya, ia hanya fokus terhadap hasil akhirnya tanpa dia mempertanyakan bahwa oh kalian sudah lama ya mempekerjakan ini, saya mengucapkan selamat terlebih dahulu terhadap kalian. Nah, harusnya itu seperti itu. Lalu, bagaimana sih cara agar membangun kritik yang konstruktif? Pertama itu pastinya kita harus mengucapkan dulu terima kasih atau menghargai kerja keras mereka terlebih dahulu. Lalu kedua pasti kita harus berdiskusi apakah produk ini ataupun hasil akhir ini bisa diperbaiki lagi dengan kemampuan mereka, ataupun kita bisa membantu dengan pendapat kita. Kita maunya seperti apa? Kita mau hasil akhirnya itu berbentuk apa dan bagaimana? Lalu mereka mengusahakan sampai mereka ini menyetujuinya seperti itu. Karena bagaimanapun sebuah produk ataupun sebuah hasil itu tidak akan sesuai jika kedua belah pihak itu tidak saling bekerja sama dan juga tidak saling mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan.